Halo sobat film semuanya, kembali lagi bersama saya Kandaku Film. Kali ini kita akan membahas suatu film yang menceritakan tentang seorang wanita yang dilecehkan oleh semua pria di satu pulau. Film ini berjudul Battlefield tahun 2010. Tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke filmnya. Di awal film, diperlihatkan seorang wanita yang sedang melihat segerombolan pria yang sedang melakukan kekerasan dan pelecehan seksual terhadap salah seorang wanita di sana. Namun, wanita ini terlihat tidak memperdulikannya. Wanita cantik ini bernama Haiwon. Dia bekerja di sebuah salah satu bank di sana. Saat di perjalanan pulang, dia menerima panggilan dari kantor polisi perihal kejadian pelecehan semalam, yang ternyata wanita yang dilecehkan itu meninggal dunia. Dia diminta bersaksi atas kejadian ini. Namun, Heon lebih mencari aman dengan mengatakan kalau dia tidak ingat dengan jelas wajah pelakunya. Padahal ketiga pelaku itu berada tepat di depannya. Saat mau pulang, dia dihadang oleh ketiga pelaku tersebut. Heon diancam akan diperkaos jika dia ikut campur dalam masalah ini. Setibanya di kantor, dia memarahi salah satu karyawan di sana karena telah memberi pinjaman ke seorang nenek tanpa seizin dia. Setelah itu, Heon yang berada di toilet dikunci oleh seseorang dan tak bisa keluar. Hal ini membuat dia sangat marah dan mencurigai karyawan tadi kalau dialah yang menguncinya. Karena kejadian itu, Haiwon dipecat. Setibanya di rumah, petugas pos menghampirinya kalau kotak suratnya sudah penuh. Haiwon banyak menerima surat dari teman kecilnya, namun tidak ada satupun yang dia baca, karena menurutnya tidak ada yang penting untuk membaca surat itu. Haiwon sangat depresi dan butuh healing setelah dipecat, makanya dia memutuskan untuk kembali ke pulau kakeknya saat dia masih kecil. Pembawa kapal terkejut mengetahui kalau itu adalah Haiwon. Saat sampai di pulau, dia disambut oleh teman kecilnya dulu yang bernama Boknam. Boknam adalah orang yang biasa mengirimi Haiwon surat. Walaupun sudah berpuluh-puluh tahun lamanya, Boknam masih bisa mengenali Haiwon dengan baik. Kedatangan Haiwon di pulau itu disambut baik oleh warga pulau di sana. Mereka mengatakan kalau Haiwon tumbuh dengan baik di kota. Boknam juga memperkenalkan suaminya yang bernama Mak Jong dan adik dari Mak Jong yang bernama Chul Jong. Haiwon mengatakan kalau dia akan berada di pulau ini untuk beberapa minggu. Namun, ibu mertua Boknam terlihat kurang menyukai kedatangan Haiwon. Dia mengatakan untuk apa gadis kota datang ke desa ini dan menyuruhnya untuk tidak berlama-lama berada di sini. Boknam kemudian mengantar Haiwon ke rumahnya dulu. Ternyata Boknam juga sudah mempunyai seorang putri yang bernama Yunhee. Haiwon heran kenapa rumahnya tetap bersih padahal sudah lama tidak ditinggali. Boknam menjawab kalau dia menghabiskan selama 3 hari untuk membersihkan tempat itu. Saat malam hari, Mak Jong mengatakan kalau dia akan pergi memancing bersama dengan Yunhee. Namun saat dia pulang, dia ternyata tidak mendapatkan apa-apa. Boknam berkata dengan lembut kalau Mak Jong tidak ahli dalam memancing. Padahal sudah 2 minggu dia tidak pernah mendapatkan apa-apa. Hal ini membuat Mak Jong marah karena menganggap kalau Boknam tidak sopan mengatakan hal seperti itu. Dia kemudian mengunci pintu dan melakukan KDRT dalam kamar. Keesokan harinya, walaupun dalam kondisi babak belur, Boknam tetap melakukan pekerjaan yang berat. Hal ini karena Boknam terus dipaksa bekerja oleh mertuanya. Setelah bekerja, Boknam pergi membawakan makanan untuk sahabatnya. Di sana, Boknam mengajak Haiwon untuk mandi ke sungai tempat bermainnya sewaktu kecil. Awalnya, Haiwon ragu. Namun, Boknam mengatakan kalau tidak akan ada yang mengintip karena setelah bekerja seharian, biasanya warga di sini langsung tertidur lelap. Boknam juga mengatakan kalau dia akan mencucikan pakaian kotor Haiwon. Boknam melarang Haiwon menggunakan tangan cantiknya untuk pekerjaan seperti itu. Saat di sungai, Boknam sangat bangga kalau temannya mempunyai kulit yang putih bersih seperti Haiwon. Boknam juga memegang kedua bola kembar Haiwon yang membuat Haiwon kaget. Boknam berkata kalau kedua bola Haiwon sangat sempurna, padat, berisi, dan berwarna merah jambu. Pasti banyak pria yang penasaran dengan kedua bola milik sahabatnya itu. Haiwon menjawab kalau selama ini kedua bola miliknya belum sekalipun tersentuh oleh pria manapun. Bahkan saat dia menjalin hubungan, dia sangat melarang pasangannya menyentuh apalagi membuka kedua bolanya. Makanya bola miliknya masih keras dan berwarna pink. Dan katanya Boknam adalah orang pertama yang bisa menyentuhnya. Mereka berdua hanya bisa tertawa mendengar itu. Keesokan harinya, Haiwon terlihat sedang berkeliling untuk menikmati suasana di pulau itu. Namun tak lama kemudian, Chul Jong datang menghampirinya.
Chuljong yang tidak tahan melihat kecantikan dan kemolekan dari Haewon mencoba untuk mendekati Haewon. Untungnya Yunhee tiba-tiba datang dan menggagalkan rencana Chuljong untuk melampiaskan rasa penasarannya terhadap Haewon. Berpindah ke Makjong yang membawa seorang wanita sewaan dalam kamarnya. Sementara Boknam berada di depan kamar itu sambil menyantap sebuah makanan. Melihat Boknam sesantai itu menandakan kalau dia sudah terbiasa melihat suaminya membawa seorang wanita sewaan ke rumahnya. Bahkan ibu mertuanya heran melihat Boknam yang makan dengan lahap sementara suaminya berada di kamarnya bersama dengan wanita lain. Tak lama setelah itu, Haewon datang ke sana sambil mengantar pulang Yunhee. Haewon sangat terkejut melihat kejadian itu, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Boknam kemudian menyuruh Haewon pulang dan meminta Haewon membawa Yunhee ke rumahnya. Setelah beberapa saat, akhirnya wanita sewaan itu keluar. Dia meminta maaf kepada Boknam. Dia berkata kalau ini bukan kemauannya. Dia dibayar oleh bosnya untuk melayani Makjong. Boknam hanya menjawab kalau dia bisa merusak tubuhnya dengan pekerjaan seperti itu. Dia juga bertanya bagaimana Boknam bisa tinggal bersama lelaki yang seperti itu. Kalau dia jadi Boknam, dia akan lari dari tempat ini. Boknam berkata kalau dia mencoba lari, maka dia akan dibunuh oleh suaminya. Mendengar itu, dia lalu mengajak Boknam untuk ikut bersamanya ke kota. Namun Boknam tidak mau karena Yunhee masih butuh seorang ayah. Padahal dalam hati Boknam sangat ingin pergi ke sana karena seumur hidupnya dia belum pernah keluar dari pulau itu dan tidak tahu bagaimana keadaan dan suasana kehidupan di luar sana. Di pulau ini, Boknam hanya bisa bertani untuk menghidupi keluarganya, sementara suaminya cuma bisa memperbudak dan menjual hasil tani yang dihasilkan oleh Boknam. Bahkan saat Boknam mengunjungi Haewon, Haewon bertanya apakah Boknam hanya diam diperlakukan seperti itu oleh suaminya. Dia merasa sangat marah melihat keadaan teman kecilnya itu. Namun Boknam menjawab kalau dia sudah terbiasa dan merasa baik-baik saja. Mereka kemudian berbaring bersama. Boknam mengelus-ngeluskan pipinya ke pipi Haewon. Dia berkata kalau tubuh Haewon sangatlah harum dan tidak ada bau keringat dan matahari. Dan dia sangat senang punya teman seperti Haewon. Kembalinya dari sana, Boknam melihat sesuatu di kantong celana milik suaminya. Ternyata itu adalah celana dalam milik Yunhee, anaknya sendiri. Dia kemudian masuk dan melihat Yunhee yang sedang berdandan. Boknam bertanya dari mana Yunhee mendapatkan itu semua. Dia berkata kalau ayahnya lah yang membelikan itu semua. Tiba-tiba Makjong datang dan langsung memukul Boknam. Tak hanya itu, Makjong juga melempari Boknam dengan semua alat perias itu dan mengusir Boknam dari sana. Boknam lalu pergi ke rumah Haewon. Di sana, Haewon memberitahu Boknam kalau besok dia akan kembali ke Seoul. Haewon sangat berterima kasih kepada Boknam atas perlakuan baiknya selama dia di sini. Namun saat melihat wajah Boknam, dia sangat terkejut melihat ada darah di wajah temannya itu. Namun Boknam berkata kalau itu bukan darah. Di sana Boknam meminta kepada Haewon untuk membawa Yunhee ke Seoul. Dia berjanji kalau Haewon membawa Yunhee, dia tidak akan menelpon dan mengirim surat ke Haewon lagi. Namun Haewon tidak akan membawa Yunhee bersamanya karena dia tidak tahu alasan Boknam meminta ini semua. Boknam akhirnya bercerita kalau dia merasa suaminya telah menodai Yunhee. Mendengar itu, Haewon sangat kaget dan menganggap itu tidak masuk akal. Boknam mencoba untuk meyakinkan Haewon, namun Haewon tetap tidak percaya. Keesokan harinya, Haewon menghampiri Yunhee yang berada sendiri di tepi jurang. Yunhee terlihat sangat menyukai Haewon dan berkata kalau dia juga mau memiliki gunung kembar yang besar seperti Haewon. Tiba-tiba, ibu mertua datang dan menyuruh Yunhee pergi dari sana karena dia bisa tertular penyakit malas dari Haewon. Saat Yunhee telah dibawa pergi, ibu mertua itu menyuruh Haewon untuk segera pergi meninggalkan pulau itu. Namun Haewon berkata kalau dia harus menyelidiki sesuatu. Di sini, ibu mertua memberitahu kalau Yunhee bukan anak kandung dari Makjong. Haewon terkejut mendengar hal itu. Scene berpindah ke Boknam yang terlihat mengambil uang Makjong yang sedang tertidur. Ternyata Boknam berencana untuk membawa Yunhee ke Seoul dengan meminta bantuan wanita sewaan sebelumnya. Saat pagi, tibalah saatnya untuk Boknam berangkat dari sana. Terlihat kalau kapal yang akan mereka tumpangi sudah berada di dekat pulau. Di kapal itu, mereka sudah disambut oleh wanita sewaan yang akan menemani mereka menuju Seoul. Namun, ternyata orang yang mengemudi kapal itu adalah teman Makjong yang membuat Boknam kaget. Dia mengatakan kalau dia tidak perlu khawatir karena dia tidak mau mencampuri urusan orang lain, asalkan Boknam bisa membayar biaya sewa kapalnya. Boknam kemudian percaya dan memberi uang sewanya. Beberapa saat kemudian, Makjong sudah berada di sana. Boknam kemudian meminta untuk segera pergi. Namun di sini teman Makjong dengan sengaja mengulur-ngulur waktu dengan menghitung jumlah uang yang diberikan. Hingga akhirnya Boknam tertangkap dan gagal pergi dari pulau itu. Makjong sangat murka dan menyiksa Boknam.
Bukan cuma Mak Jong, bahkan ibu mertua dan warga lainnya marah kepada Bok Nam dan meminta Mak Jong untuk mematahkan kakinya. Tidak hanya Bok Nam, Mak Jong juga memukul Yunhee karena dia mau saja ikut dengan Bok Nam. Bahkan wanita sewaan yang mencoba menolong Bok Nam malah dibawa oleh Chul Jong untuk dicangkul-cangkul. Bok Nam sebenarnya berniat melawan suaminya, namun dihentikan oleh salah satu warga di sana. Dia berkata kalau Bok Nam tidak boleh melempar suaminya dengan batu. Ibu mertuanya juga mengatakan kalau Bok Nam sebaiknya bersyukur karena Mak Jong sudah mengurus Bok Nam dan anaknya. Bok Nam yang sudah tidak tahan mendengar ceramah dari mereka mengatakan bagaimana dia bisa tahu ayah kandung dari Yunhee sedangkan dulu dia diperkaos oleh Mak Jong, Chul Jong dan teman-temannya secara bersamaan. Sedangkan para warga hanya bisa melihat dan menganggap kalau kejadian itu biasa aja. Melihat Bok Nam mengatakan itu kepada ibunya, Mak Jong langsung marah dan kembali memukul dan menganiaya Bok Nam. Yunhee kembali mencoba membantu ibunya, namun sayangnya Mak Jong malah mendorong Yunhee hingga kepalanya terbentur di sebuah batu. Melihat anaknya yang tidak sadarkan diri, Bok Nam begitu terpukul. Mereka kemudian memanggil seorang polisi, namun sayang sesampainya di sana polisi mengatakan kalau Yunhee sudah meninggal. Polisi menganggap kalau perlu sebuah laporan untuk kematian seperti ini. Ibu mertua dan warga mengatakan kalau Yunhee hanya terpeleset dan jatuh. Yang lebih parahnya, para warga mengatakan mungkin saja Bok Nam yang membunuh anaknya. Padahal mereka semua jelas-jelas melihat kejadian itu secara langsung. Polisi itu kemudian meminta Bok Nam untuk berbicara. Bok Nam akhirnya berbicara kalau yang membunuh anaknya adalah si bajingan Mak Jong. Mak Jong tiba-tiba membantah perkataan Bok Nam dan memutarbalikkan fakta. Mak Jong di sini paling victim dengan berpura-pura menangis dan mengerang cerita. Sialnya, karangan cerita Mak Jong ini dibenarkan oleh teman Mak Jong dan para warga di sana, apalagi ibu mertua yang juga ikut menambahkan karangan cerita. Di waktu yang bersamaan, ternyata Haiwon juga berada di sana. Dia kemudian ditanya oleh polisi apakah semua itu benar, namun Haiwon mengatakan kalau dia sedang tidur saat itu. 전 그때 자고 있었어요. Karena tidak ada kepastian dan bukti yang kuat, polisi kemudian pergi meninggalkan pulau itu diantar oleh para warga. Polisi sempat ingin menunggu Haiwon karena Haiwon juga sudah mau pulang. Namun para warga menyuruh polisi itu untuk segera pergi dan tak usah menunggu Haiwon. Mereka melakukan itu karena para warga takut Haiwon mengatakan sesuatu kepada polisi itu. Dan akhirnya polisi itu pun pergi, sementara Haiwon harus rela tinggal 1 hari karena kapal baru akan datang esok hari. Chul Jong yang melihat Haiwon akan segera meninggalkan pulau itu terlihat akan merencanakan sesuatu. Chul Jong membawakan sebuah makanan untuk Haiwon. Tidak lama setelah itu, Chul Jong kembali masuk ke rumah Haiwon dan menemukan Haiwon sudah tergeletak tak sadarkan diri. Ternyata makanan pemberian Chul Jong tadi sudah dicampur obat tidur oleh Chul Jong. Chul Jong melakukan ini karena dia sangat nafsu dan ingin menikmati kecantikan dan keindahan tubuh dari Haiwon sebelum Haiwon benar-benar pergi dari sana. Bahkan air liur Chul Jong sampai menetes melihat kesempatannya untuk menikmati kemolekan dan keindahan gunung kembar yang ada tepat di depan matanya. Untungnya saat baru memendaki gunung, Bok Nam muncul dan mengusir Chul Jong dari sana. Sungguh penantian yang sia-sia. Setelah itu, Bok Nam menatap Haiwon dengan tatapan kosong. Bok Nam kemudian teringat masa kecilnya dengan Haiwon di mana mereka berdua terlihat sangat dekat. Mereka sering bermain suling bersama, namun saat itu mereka diganggu oleh Mak Jong, Chul Jong dan kawan-kawan. Chul Jong sudah dari kecil selalu menggoda Haiwon, namun Bok Nam juga selalu menolongnya. Saat kecil, Bok Nam adalah gadis pemberani, sementara Haiwon selalu saja lari meninggalkan Bok Nam sendiri. Saat kembali melihat keadaan Bok Nam, Haiwon melihat Bok Nam sudah terkapar dan di-unboxing oleh mereka. Kembali ke masa sekarang, terlihat Bok Nam sudah tidak sesemangat dulu lagi setelah kematian anaknya. Tapi Mak Jong dan ibu mertua tetap memaksa dan menindas Bok Nam untuk bekerja. Setelah memaki-maki Bok Nam, Mak Jong dan Chul Jong pergi ke kota Seoul. Kembali ke Bok Nam yang masih terus bekerja, sementara para warga malah asik bersenang-senang. Mereka hanya menggunakan mulut mereka untuk menyuruh Bok Nam bekerja tiada henti. Di sini Bok Nam terlihat sedikit berbeda hingga sampai di titik di mana Bok Nam tiba-tiba berhenti dan menatap ke arah matahari. Para warga heran melihat Bok Nam. Mereka berkata kalau Bok Nam sudah gila. Setelah itu Bok Nam ke sana dan mengambil air minum. Bok Nam berkata kalau tadi dia sedang berbicara dengan matahari. Para warga hanya tertawa mendengar perkataan dari Bok Nam. Dan tanpa banyak basa-basi, Bok Nam langsung mengambil sabit dan menebas satu persatu ibu-ibu tua itu hingga meninggal.
Melihat kejadian itu, warga yang lainnya mulai ketakutan. Dia coba berlari, namun Boknam berhasil menangkapnya. Boknam mengatakan kalau tadi matahari berkata kepadanya, semakin dia pendam, maka akan semakin sakit. Ibu mertua yang baru tiba melihat kalau teman-temannya baru saja dibantai oleh Boknam. Dia kemudian mencari tempat persembunyian. Kini, Boknam sudah hilang kendali, mentalnya hancur, jiwanya terguncang setelah kematian anaknya. Boknam terus mencari keberadaan ibu mertuanya, namun hingga malam hari dia tidak bisa menemukannya. Di keesokan harinya, sang putri cantik Haiwon yang tidak tahu apa-apa baru bangun dari tidurnya. Dia mencoba mencari sinyal, namun tidak dia dapatkan. Dia kemudian pergi ke telepon umum, namun kabel telepon di pulau itu telah dipotong oleh Boknam. Tiba-tiba, ibu mertua muncul yang membuat Haiwon kaget. Sementara itu, Boknam menghampiri pria tua dengan membawa sebuah gunting. Ternyata, Boknam tidak membunuh kakek itu, dia malah mencukur rambutnya. Kembali ke Haiwon yang bertemu dengan ibu mertua. Di sini terlihat kalau ibu mertua sangat ketakutan dengan semua yang telah terjadi. Dia mengatakan kepada Haiwon kalau Boknam sudah gila. Dia membutuhkan seorang laki-laki sekarang untuk menangkap Boknam. Haiwon nampak tak percaya mendengar hal itu. Dan tak lama setelah itu, Boknam muncul dan langsung memukul Haiwon. Ibu mertua langsung lari ketakutan dan dikejar oleh Boknam hingga ke tepi jurang. Kini sudah tidak ada lagi jalan untuk lari bagi dia. Tiba-tiba dia melihat kapal Makjong sudah kembali. Dia merasa sangat senang dan berkata kalau Boknam akan segera dibunuh oleh Makjong. Dia kemudian melompat dari jurang dengan harapan dia mendarat di air karena katanya dia seorang perenang yang handal. Namun sayangnya karena lompatan dia tidak terlalu kuat, dia malah mendarat di batu dan tewas. Ketika para lelaki ini sudah sampai di pulau, Chuljong langsung pergi ke sebuah sumur untuk mencuci muka. Tiba-tiba Boknam muncul di dekatnya dan tanpa banyak bacot, Boknam langsung membunuh Chuljong dengan tragis menggunakan sabit. Ternyata kejadian ini dilihat oleh Haiwon. Dia seakan tidak percaya teman kecilnya melakukan hal itu. Entah apa alasannya atau memang Boknam sudah gangguan jiwa, dia juga sepertinya berniat membunuh teman kesayangannya itu. Sementara Makjon dan temannya sang pemudi kapal pergi ke ladang untuk melihat hasil panennya. Setelah itu mereka kemudian pergi ke sumur untuk membersihkan badan. Beberapa saat kemudian Makjon dan sang pemudi kapal itu kaget melihat kepala Chuljong yang sudah berada di atas pohon. Dan di waktu yang bersamaan, Boknam muncul dan melawan mereka. Walaupun sempat terjadi perkelahian, namun ternyata Makjong masih sangat kuat untuk bisa dikalahkan oleh Boknam. Boknam pun tertangkap dan dibawa oleh Makjong. Di sana, Makjong sangat marah setelah mengetahui kalau Boknam sudah membunuh semua warga desa, termasuk Chuljong dan ibunya. Makjong yang marah berniat akan membunuh Boknam namun dihentikan oleh Haiwon. Sayangnya, Makjong sudah tidak tertarik dengan kecantikan Haiwon dan malah memukulnya. Makjong berkata kalau dia akan melenyapkan Boknam dan Haiwon. Namun Boknam yang sudah gangguan mental tidak takut sama sekali dengan ancaman Makjong. Dia malah menggoda Makjong dengan menjilati pisau yang dipegang oleh Makjong. Dan anehnya, Makjong yang katanya sudah bertahun-tahun tidak nafsu sama Boknam malah sakne melihat aksi dari Boknam. Mengetahui kalau Makjong sudah tergoda, Boknam langsung menggigit jari Makjong yang membuat Makjong sangat marah. Dia kemudian langsung pergi mengambil kapak, sementara Boknam mengambil pisau yang dijatuhkan oleh Makjong. Dan akhirnya Boknam lebih dulu menusuk Makjong dengan pisau itu. Hal itu membuat Makjong melemah. Boknam tidak menyanyiakan kesempatan itu. Dia langsung menebas Makjong secara brutal hingga Makjong benar-benar sudah mati. Haiwon dan pengemudi kapal kemudian melarikan diri dari sana. Sekarang Boknam benar-benar seperti seorang psikopat. Dia terus menyiksa Makjong yang sudah meninggal itu dan mengolesi luka Makjong menggunakan selai kacang. Sementara Haiwon dan pengemudi kapal yang mencoba lari dari pulau itu menggunakan kapal ternyata masih dikejar juga oleh Boknam. Saat mereka segera berangkat, ternyata tali kapal masih menyangkut dan tidak bisa jalan. Terpaksa pengemudi kapal harus turun untuk melepas tali itu. Namun sayangnya setelah talinya terlepas, Boknam berhasil menangkapnya dan mengeksekusinya. Sementara Haiwon berhasil kabur dari sana. Beberapa hari setelah kejadian itu, karena Boknam hanya tinggal berdua dengan si kakek di pulau, dia kemudian memutuskan untuk pergi ke Seoul setelah 30 tahun lamanya. Setelah beberapa saat, Boknam akhirnya tiba di kota Seoul. Di sana, dia melihat kapal yang dibawa kabur oleh Haiwon sedang digeledah oleh polisi. Ternyata saat ini Haiwon sedang diperiksa oleh kepolisian. Saat Haiwon terbangun, dia dikagetkan dengan kemunculan Boknam di dekatnya. Di sini terungkap kenapa Boknam juga mengincar temannya itu.
Ternyata Haiwon saat di pulau itu, Haiwon sebenarnya melihat kejadian ketika Yunhee meninggal di tangan Mak Jong. Namun Haiwon mengkhianatinya dengan berkata kalau saat itu dia sedang tertidur. Kembali ke Boknam yang mengejar Haiwon menggunakan palu. Ternyata polisi di sana sudah lebih dulu dihabisi oleh Boknam. Karena tidak ada jalan kabur, Haiwon terpaksa harus melawan. Dan saat itu sempat terjadi perkelahian sengit antara teman kecil itu. Boknam kemudian melihat sebuah suruling milik polisi dan meminta Haiwon untuk memainkan suruling itu sama waktu mereka masih kecil. Saat hendak memainkan surulingnya, tiba-tiba Boknam ditembak oleh seorang polisi. Hal itu membuat Boknam pergi menghabisi polisi itu. Namun walaupun sudah menghabisinya, Boknam kini sudah terluka parah akibat tembakan itu. Saat Boknam memaksakan diri untuk menghabisi Haiwon, dia terlebih dulu ditusuk oleh Haiwon. Hal ini membuat Boknam sudah diambang batas kesadarannya. Saat itu, Boknam pergi ke pangkuan Haiwon dan tetap menyuruh Haiwon memainkan surulingnya. Boknam mengatakan kalau dia sebenarnya sangat menyayangi Haiwon, namun kenapa Haiwon tega berbuat jahat kepadanya. Haiwon cuma bisa menangis menyesali perbuatannya. Dan tak lama setelah itu, Boknam mati dalam pangkuan sahabat satu-satunya yang pernah dia miliki. Beberapa hari setelah kejadian itu, Haiwon kini telah berubah dan sudah berani menyampaikan kebenaran sesuai apa yang dia lihat. Dia tidak mau lagi cari aman dengan cara berbohong. Kehilangan Boknam membuat Haiwon hidup dengan penyesalan. Di rumah, Haiwon membaca semua surat kiriman Boknam yang belum pernah dia baca. Di surat itu, Boknam sering menyampaikan rasa rindunya kepada sahabatnya ini. Dan beberapa kali juga Boknam meminta bantuan kepada Haiwon, karena cuma Haiwon satu-satunya yang dimiliki oleh Boknam. Namun apa daya, penyesalan selalu datang terlambat. Haiwon hanya bisa menyesali perbuatannya. Karena terlalu banyak penyesalan yang ditanggung oleh Haiwon, dia pun tertidur hingga akhirnya dirinya menjadi sebuah pulau. Film pun berakhir. Ending yang membangunkan, bukan? Itulah tadi rangkuman cerita dari film Battlefield. Kalau boleh jujur, menurut saya peran dari Haiwon di film ini sangatlah tidak penting. Ketidakpedulian dan cuek berlebihan ketika melihat seseorang yang teraniaya membuat orang itu memutuskan untuk balas dendam karena satu-satunya orang yang dia percayai pergi dan mengkhianatinya. Bayangkan jika kita berada di posisi tersebut, banyak orang yang menyaksikan namun tidak ada yang bisa membantu. Di saat kamu terlalu tidak peduli, maka suatu saat kamu dalam posisi susah pun orang akan enggan menatapmu. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang film ini? Silahkan tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.